Tapi di balik sifat yang jelek rahwana ini ada suatu sifat yang luar biasa. Apa itu luar biasanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di kesempatan pagi hari ini saya ditemani dengan Kang Dadan yang dari Magelang ya, sama Kang Slamet yang dari Muntilan. Kemarin kebetulan kita habis melanglang buana, kita berjalan-jalan masuk di dalam hutan, dan di situ kita mencoba untuk mengolah spiritual kita. Alhamdulillah, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas dalam menjalani fitrah sebagai manusia. Dan juga tidak lupa kita panjatkan sholawat kita ini kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kita suri teladan di dalam kehidupannya nyata. Di sini saya akan berbagi cerita kepada pemirsa semuanya yang melihat tayangan Kang Toko TV. Kenapa sih saya ketika sedang melakukan kajian saya harus merubah diri untuk memasukkan sebuah energi daya gaib Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya Kang Dadan, Kang Slamet ini tentunya bingung ya. Sebetulnya saya melakukan hal tersebut karena kalau saya menggunakan diri saya itu sifatnya masih kedagingan, Kang. Nah, namanya kita kedagingan, kita itu cenderung banyak berbuat salah daripada berbuat kebenaran, seperti itu. Makanya itu kita sebagai manusia itu punya sifat angkara murka di dalam jiwa kita masing-masing. Dan saya tidak munafik, saya juga masih tahap berjalan. Nah, ketika menjadi seorang salik, setiap berbuat kesalahan tentunya akan ditegur oleh sang mursyid. Tapi ketika kita sudah dianggap menjadi mursyid, yang menegur adalah Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang nyata seperti itu. Dan itu pun saya mengalami hal-hal tersebut, Kang. Ketika saya melakukan sesuatu yang sekiranya melenceng dari akidah, saya langsung mendapat karmanya, Kang. Ya, saya menerima langsung waktu. Beda ketika saya dulu belajar awal-awal menjadi sang salik, saya berbuat ini dan itu nyaman-nyaman saja, aman-aman saja. Tapi ketika kita diangkat menjadi seorang mursyid, yang sudah siap untuk menyebarkan ilmu kerohanian, setiap tingkah laku perbuatan kita itu akan kita terima. Kita berbuat kesalahan, terjadi tidak kenyamanan, merasa was-was. Kenapa? Karena kita sudah dihiasi dengan kemuliaan dan kehormatan sebagai guru, seperti itu, Kang. Makanya nggak gampang, Kang. Jujur saja kalau disuruh memilih, saya ini lebih suka menjadi seorang salik atau murid daripada saya harus menjadi guru panjenengan. Karena tidak gampang menjadi seorang guru itu. Ketika saya menjadi seorang salik itu, saya bisa curhat, bisa berkeluh kesah dengan guru. Nah, saya bisa apa saja, meminta pertimbangan apa saja ketika saya jadi seorang salik. Nah, jadi itu sejarah, ya Kang ya. Makanya sekarang ini nikmatilah peran panjenengan ketika panjenengan masih menjadi seorang salik atau murid. Jangan sia-siakan kesempatan. Ya, nanti suatu saat ketika jenengan dimuliakan, dihormati, tidak akan bebas bergerak, tidak akan bisa berbuat sesukanya karena dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena sifat rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadi insan yang masih biasa-biasa saja,
biasanya aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda ketika kita sudah naik di puncak level kemursidan. Tiap kita berbuat salah, Allah langsung membukakan aib kita. Makanya saya ini belum layak menjadi guru panjenengan. Makanya saya harus menghadirkan daya gaib supaya murni ajaran saya kepada kalian gitu kan. Nah, jadi dalam memandang itu kita ambil sebuah contoh pewayangan kan. Contohnya ini adalah wayang apa namanya? Rahwana Dasamuka. Rahwana ini sifatnya bagaimana? Karang murkaan, sifat yang jelek. Tapi di balik sifat yang jelek Rahwana ini ada suatu sifat yang luar biasa. Apa itu luar biasanya? Ketika Rahwana menculik Sinta dari Sri Rama, dia hanya menawannya tanpa menyentuh Sinta sedikit pun. Bayangkan seandainya itu Rahwana itu kita yang menjadi Rahwana, kan sayang sekali menawan orang kok nggak disentuh. Iya tak? Nah, inilah luar biasanya Dasamuka atau Rahwana ini. Di balik sifat yang haram murkaannya masih ada sifat budi pekertinya, menjaga kesuciannya. Nah, seperti itu contohnya ya. Tidak perlu panjang lebar saya terangkan. Tapi saya akui saya bukan orang munafik, saya tuh banyak punya kesalahan daripada kebenaran. Karena saya menyadari saya masih suka berbuat hal-hal yang negatif, hal-hal kejelekan. Tapi saya harap panjenengan mengambil sisi baik saya, tinggalkan dari sisi kejelekan saya dan keburukan saya. Nah, coba sekarang ngobrol-ngobrol nih, Kang Dadang sama Kang Slamet kan nih berapa hari ini di sini cerita-cerita, monggo. Saya di sini sudah mulai hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti sudah berjalan selama 5 hari. Nah ini alhamdulillah karena guru kami pun beliau Pak Detogo dalam seminggu bahkan beliau tidak tidur. Tapi saya 5 hari ini masih ada proses untuk istirahat. Tetapi dalam 5 hari itu setiap harinya itu hanya tidur 1 jam. Jadi bisa dikatakan ya selama 4 hari lebih itu saya hanya tidur selama 5-6 jam saja. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Jadi saya di sini setelah menjadi murid Pak De Togo untuk mengurangi tidur, makan apa ya secara alami itu bisa teraplikasikan dalam keseharian. Dan dari sisi rasa pun ya nyaman, tenang, rukun, tenang, damai dan bahagia. Tidak ada rasa susah atau bagaimana. Itu yang saya rasakan. Ya. Kalau Kang Slamet ada pengalaman Kang Slamet? Yo, karena saya datangnya agak telat. Iya nggak apa-apa. Ya mungkin saya hanya bisa mengikuti Pak D 2 hari kayaknya ya, 2 hari ya? Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah cuma 2 hari. Tapi saya rasakan memang Pak D luar biasa sekali ya. Biasa saja. Luar biasanya apa? Staminanya juga tahan tidur. Enggak tidur sama sekali itu. Kalau buat saya sudah enggak bisa, enggak kuat lah gitu. Berat gitu ya? Dia berat sekali. Ya. Di balik kiprah perjalanan saya lakukan, di balik itu ada sosok wanita hebat di belakang saya. Contohnya istri saya kan, yang sangat mendukung sekali dalam perjalanan saya. Bahkan saya untuk kumpul dengan istri pun sangat jarang. Mungkin jenengan juga tahu, paham. Oke, saya sampaikan berarti. Saya kadang ngajak anak juga cuma sebentar, nggak bisa lama-lama, ya kan? Karena banyak kegiatan. Dimana kita berjalan, kalau istri meridhoi, perjalanan itu menjadi
sangat mudah dan gampang. Dan manakala kita berjalan di suatu lembah hitam atau kejelekan, kita itu biasanya tidak mengalami kendala atau rintangan. Tapi ketika kita berjalan kebaikan untuk menjadi yang lebih baik, di situ banyak rintangan. Ketika saya hidup di jalanan, saya berbuat sesuka hati saya, dulu saya nyaman-nyaman saja, tidak ada masalah. Ketika saya mencoba sedikit untuk menjadi lebih baik, disitulah ujian sangat luar biasa, banyak sekali. Karena sudah fitrah manusia, saya ikhlas lapang dada menerimanya, dan saya memohon maaf kepada siapapun yang mengenal diri saya. Kalau saya berbuat dosa kepada panjenengan, baik yang saya sengaja maupun tidak, atas nama pribadi saya meminta maaf, karena saya itu banyak kekurangannya. Saya juga masih tahap proses perjalanan untuk menjadi manusia yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dan mungkin dengan berbagai banyak wejangan yang saya hadirkan di dalam kegaiban saya, semoga ini nanti bisa menjadi suatu amal yang menyelamatkan saya ketika saya nanti menghadap Tuhan. Seperti itu ya kan? Ya, itulah sedikit perjalanan dari saya. Ada yang mau ditanyakan kan? Sebenarnya masih banyak yang perlu saya gali dari banyak tadi. Ya. Guru selalu dalam diri saya selalu merasa mohon doa, restu, bimbingan dan ridho panjenengan batin. Ya. Juga untuk pembekalan dalam sisa hidup saya agar saya menyadari bahwa tugas saya sebagai manusia di bumi ini adalah untuk menjadi khalifah. Maka dari itu saya masih perlu banyak mohon bimbingan panjenengan batin. Ya. Dan saya rasakan sosok pribadi Pak D. Togo sangat luar biasa, penuh welas asih, penuh kesabaran, sehingga para salik-saliknya merasa nyaman. Jadi tidak ada sekat dalam arti mana ini guru, ini murid, tidak ada. Jadi los ya. Dan itu yang membuat saya nyaman, sehingga 4 hari lebih, hampir 5 hari ini tidak pulang ke rumah pun ya biasa saja. Ya alhamdulillah, benar yang dikatakan oleh Pak D bahwa dukungan seorang istri itu sangat diperlukan. Ya alhamdulillah, istri saya pun mendukung. Alhamdulillah. Demikian. Ya begitu. Perjalanan kita dalam kerohanian ini memang luar biasa, pernak-pernik warna-warni perjalanannya. Terkadang kita memang harus bersabar dalam menghadapinya. Ini saya juga agak bindeng nih suaranya, agak kena flu ini karena berhari-hari di luar rumah. Jadi dalam perjalanan rohani ini, ketika kita mendapatkan segala sesuatu, baik itu kebahagiaan atau penderitaan, baik itu kesenangan atau kesengsaraan, kita jangan lepas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya seperti itu. Kita senantiasa menjaga ketauhidan kita. Ketika kita tidak bertauhid, tidak sadar akan Allah, segala sesuatu terlewati dengan sia-sia. Karena sifat manusia ini adalah inovasi, pembaruan sedikit demi sedikit. Ibaratnya mesin yang rusak itu diperbaiki sedikit demi sedikit. Karena kita akui, kita sebagai manusia itu semakin lama semakin berbuat dosa, bukannya berbuat kebaikan. Nah, walaupun hakikatnya kita mencoba untuk lebih baik. Walau kita remaja, kita diujikan karena murkaan kesenangan pribadi tanpa melihat kanan kiri, tanpa melihat atau mendengar atau melaksanakan wejangan dari kedua orang tua. Ketika kita menikah pun seperti itu. Kita tidak berjalan di jalan yang mulus, juga banyak ujian. Nah,
Tapi sesungguhnya ujian itu sifatnya hanya kebahagiaan sesaat, kebahagiaan yang semu. Contoh, kita menjadi manusia itu dari zaman dulu, zaman Nabi hingga para raja, para kesatria, itu 3 hal yang membuat ujian kita: tahta, harta, wanita. Dan itu dari masa ke masa. Dan tentunya saya sendiri mengalami hal-hal tersebut. Sampai sekarang pun saya masih inovasi perubahan bagaimana caranya untuk lebih baik. Karena memang itu ujian manusia. Tapi dengan kita menerima, ikhlas, lapang dada, kita selalu kembalikan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi daya kesadaran kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Walaupun saat ini kita belum dikatakan baik. Gitu loh kan. Ya jujur ya, ketika kita masih muda, selama nafsu ini masih menggelora, syahwat masih ada di dalam diri kita, kita sangat susah lepas dari itu kan. Itu diakui tidak diakui seperti itu. Nah, tapi itu nanti ada titik masa pemberhentiannya. Dan Allah itu maha kuasa, tidak harus menunggu tua, syahwatnya hilang, baru dijauhi dengan hal-hal sifat duniawi. Karena terkadang ada masa-masa puber, kedua, ketiga, masih tua pun kadang malah menjadi. Tapi kalau Allah itu maha kuasa, tidak ada mustahil bagi Allah. Walaupun dalam keadaan muda, Allah sedang menjabut kenikmatan kita, hilanglah syahwat itu di dalam diri kita, sehingga kita tidak bisa bermain-main di dalam syahwat tersebut. Mungkin hanya bisa bermain rasa syahwatnya. Syahwat itu kan macam-macam. Syahwat untuk menumpuk harta kekayaan, syahwat untuk mengejar pangkat kedudukan, syahwat untuk bermain wanita, kan itu kan. Nah di situ kan, ini kita belajar dari sekarang untuk inovasi diri, perubahan sedikit-sedikit. Dan saya itu menerima kan apa yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya terima dan ikhlas. Kalaulah saat ini saya diperankan sebagai Dasamuka atau Rahwana, saya terima. Suatu saat saya diperankan menjadi Arjuna, saya terima. Mungkin suatu ketika saya diperankan menjadi seorang begawan atau seorang yang suci, ya saya terima. Saya yang manut pada Sang Yang Maha Penggerak atau Allah Subhanahu wa taala. Karena apa daya kita, kekuatan kita? Kita ngobrol bersama ini aja, yang menggerakkan adalah Allah, yang membicarakan adalah Allah. Kita berjalan, yang memberi kekuatan berjalan itu adalah Allah. Terus apa yang membuat kita terkadang bergelimang dosa? Allah memberi perangkat nafsu kita untuk berbuat ke sana. Nah, makanya membangun kesadaran itu dimulai dari diri sendiri. Makanya saya merasa saya ini belum baik. Saya masih melakukan perubahan-perubahan, saya masih mengaji diri saya. Makanya saya jarang sekali untuk memberi arahan kebenaran sebagai diri saya. Saya memunculkan dengan kegaiban yang ada di dalam diri kita. Karena kegaiban itu sifatnya murni, tak terkontaminasi. Kalau saya menggunakan diri saya, jargoni, saya hanya bisa ngomong, tidak bisa melakoni. Karena saya masih buruk, saya ini masih hina, saya masih bergelimang dosa gitu loh kan. Nah, mungkin sekian dulu dari saya. Ada lagi pertanyaan Mas Slamet yang datang? Sekian Pak D. Ya, sedikit kalau saya Pak D. Ya. Yang saya rasakan selama ini sudah terjawab. Intinya begini, kok kenapa Pak D kalau mejang itu menghadirkan hal gaib, ya ternyata untuk menghilangkan ego dan nafsu gitu ya Pak D. Iya. Ya gitu aja. Ya intinya gitu Kang. Kalau saya memberi edaran dengan menggunakan kesadaran saya sebagai Sukino, sebagai itu saya itu masih angkara murka. Tapi ketika saya masuk di dalam lautan fana, ketika saya sudah menghilangkan kesadaran bahwa ini bukan saya, ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha menyuarakan, yang maha mewujud, yang maha berkalam. Disitulah saya tidak ada beban di dalamnya. Seperti itu. Ya saya kira cukup penerangan dari saya, semoga manfaat. Ada kurang lebihnya saya minta maaf.
Terima kasih. Saking itu mati. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuatir lur, awake dhewe isih dipikir para leluhur, ngerti kuwe padha-padha ngawur, tetep obat nganggo budi